Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi yang belum sempat Ibu jelaskan sebelumnya ya, yaitu tentang nilai ekspektasi. Oke, sebelum ke nilai ekspektasi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengukuran dalam mekanika kuantum. Baik, dalam pengukuran mekanika kuantum itu berbeda dengan pengukuran dalam mekanika klasik ya, karena di dalam pengukuran mekanika kuantum itu sistem itu akan terganggu. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengukuran yang mengganggu sistem. Jadi teori kuantum itu secara umum membahas hasil dari sebuah pengukuran. Dalam mekanika klasik, pengukuran dapat dilakukan tanpa mengganggu sebuah sistem secara signifikan ya, atau dapat diabaikan gitu. Tapi dalam mekanika kuantum, pengukuran sistem itu dilakukan dengan proses perturbation atau perturbasi atau gangguan ya terhadap sistem, dan hal tersebut tidak dapat diabaikan. Aksi pengukuran tersebut secara umum mengubah keadaan sistem. Jadi karena pengukurannya itu mengganggu sistem, jadi merubah sistem sehingga sistem itu terganggu. Nah, di sini sehingga pengukurannya itu berbeda dengan pengukuran dalam mekanika klasik ya. Nah, next. Nah, di sini setiap kali kita melakukan pengukuran maka akan ada hasil ya. Nah, hasil dari pengukuran dalam mekanika kuantum itu disebut nilai ekspektasi. Jadi nilai ekspektasi itu ya hasil dari pengukuran yang dilakukan. Nah, misalnya kita lihat di sini ya. Nilai ekspektasi, di mana nilai ekspektasi itu disimbolkan dengan braket dari operatornya ya. Jadi braket di sini misalnya operatornya dimisalkan operator A ya, karena kita tahu bahwa operator untuk masing-masing observable itu berbeda. Misalnya operator untuk energi itu H, kemudian operator untuk H topi ya, kemudian operator untuk momentum itu P topi, operator untuk posisi R itu R besar topi. Jadi masing-masingnya memiliki masing-masing observable itu memiliki operator masing-masing. Nah, di sini kita misalkan secara umum general operator yang kita ambil itu adalah A topi. Maka nilai ekspektasinya itu disimbolkan oleh braket A topi. Nah, maka nilai ekspektasi braket A topi dari operator A topi itu terhadap sebuah state didefinisikan seperti ini ya. Jadi nilai ekspektasi itu sama dengan braket dari nilai dari operatornya itu dibagi dengan perkalian skalar produk dari dari state-nya, bra dikalikan dengan cat-nya. Atau kita tahu ini adalah untuk normalisasi ya, cara untuk menormalisasi. Jadi nanti hasil dari nilai yang pembilangnya, kemudian penyebutnya ini biasanya lebih mudah untuk dicari terlebih dahulu ya penyebutnya, karena ini kita sudah pelajari sebelumnya untuk mencari normalisasi dari sebuah fungsinya. Nah, contoh nilai ekspektasi energi misalnya. Nilai ekspektasi energi itu energi E sama dengan nilai ekspektasinya, berarti notasinya diubah dari A menjadi H ya, karena nilai operator dari observable energi itu H topi. Maka penulisannya menjadi seperti ini ya. Jadi braket dari C-nya itu disisipkan operator H topi di tengah-tengahnya seperti ini, kemudian dibagi oleh nilai normalisasi dari state-nya. Nah, makna dari nilai ekspektasi ini secara umum A topi itu merepresentasikan rata-rata hasil pengukuran. Jadi ketika kita mengukur itu, misalnya pengukuran pertama ya, kita dapat nilai X misalnya, kemudian kita ukur yang kedua kalinya dapat nilai Y. Jadi tidak setiap pengukuran itu kita mendapatkan nilai yang sama ya, biasanya ada sedikit perbedaan. Begitupun juga ketika kita mengukur dalam mekanika klasik ya, misalnya kita eksperimen terus melakukan beberapa pengukuran. Nah, setiap pengukuran itu
pengukuran ke-1, ke-2, ke-3 misalnya sampai 10 pengukuran itu biasanya mendapatkan hasil pengukuran yang sedikit berbeda ya, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, sehingga di sini nilai ekspektasi ini merupakan nilai dari rata-rata hasil pengukuran oleh operator atau P terhadap sebuah state C ini ya, cat dari C. Dengan menggunakan tadi ya definisi dari nilai ekspektasi seperti ini, maka kita dapat menyatakan juga bahwa nilai dari skalar produk dari C kemudian dikalikan dengan sebuah nilai operatornya itu, operator atau P di sini itu sama dengan AN do NM ya. Jadi ini dengan adanya pernyataan seperti ini itu lebih memudahkan kita karena di sini muncul do NM. Kita tahu ya do NM delta ya, delta NM ini itu jika misalnya N sama dengan M atau sama dua-duanya itu akan menghasilkan 1, sedangkan ketika tidak sama itu akan menghasilkan 0, sehingga kita lebih mudah untuk perhitungannya. Dan kita tahu bahwa nilai ini Cn diskalar produkan dengan C kemudian dikuadratkan dibagi dengan normalisasinya itu adalah probabilitasnya Pn ya, sehingga kita dapat menyambungkan bahwa nilai ekspektasi itu lebih mudah atau ya salah satu caranya itu lebih mudah dengan menjumlahkan nilai AN-nya ini dikali dengan probabilitasnya. Artinya nilai ekspektasi dari sebuah observable itu dihasilkan dengan menjumlahkan semua nilai eigen AN dengan mengalikan masing-masing AN-nya itu dengan probabilitas korespondennya. Jadi tiap AN, tiap satu nilai eigen itu memiliki nilai probabilitasnya masing-masing, sehingga untuk mencari nilai ekspektasi itu cukup dengan mengalikan nilai eigen dengan probabilitasnya. Nah, contoh ya di sini perhatikan sebuah sistem yang memiliki state yang terdiri dari 5 ya, ini 5 vektor. 1 vektor pertama psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5. Nah, ini yang 1 per akar 19, 2 per akar 19 itu namanya nilai eigennya atau AN-nya. Nah, di mana kita tahu si N ini adalah eigenstate ya, eigenstate dari sebuah sistem Hamiltonian. Nah, di sini diketahui bahwa operator energi dikenai terhadap sebuah state Cn, cat Cn itu sama dengan n epsilon E0 Cn dengan n-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan E0 ini adalah dimensi dari energi. Nah, jadi di sini sudah diketahui ya, ketika sebuah operator itu dikenakan pada sebuah state berupa state vektor Cn itu akan menghasilkan n E0 Cn ya. Jadi di sini sudah diketahui hasil dari sebuah operator ketika dikenai sebuah state itu n E0. Nah, yang ditanyakan, jika energi diukur dalam jumlah besar dari sistem identik dengan semuanya berasal dari state C, berapa probabilitasnya? Jadi yang pertama itu menghitung probabilitas dari masing-masing nilai eigen ini. Nah, yang kedua itu menentukan energi rata-rata sistem. Nah, untuk menentukan energi rata-rata sistem berarti itu hubungannya dengan mencari nilai ekspektasi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menormalisasi. Jadi harus memverifikasi apakah fungsi ini ya. Nah, ini ya, apakah fungsi sistem itu atau fungsi gelombang atau fungsi disebutnya state ya. State ini apakah dia ternormalisasi atau tidak. Nah, dengan cara kita menguji normalisasinya ya, atau melakukan langkah normalisasi. Nah, ini kita normalisasi yaitu dengan mengalihkan state vektornya dengan state vektornya dia sendiri. Nah, dengan mengalihkan
state vektornya ini, maka kita cukup dengan menggunakan persamaan ini. Karena di sini ada 5 vektor, jadi n sama dengan 1 sampai 5, an kuadrat sin si skalar produk si psi n dengan psi n. Nah, kita menggunakan syarat normalitas ya, syarat ortonormal ini ya, dimana si ketika j dan k-nya itu sama, maka dia akan menghasilkan suatu bilangan sama dengan 1, jika beda itu sama dengan 0. Maka dengan menggunakan syarat ortonormalitas ini, maka memudahkan kita ketika kita mengalihkan persamaan ini, ya ini kan ada 1, si 2, si 3, si 4, si 5. Maka dengan ketika menguji normalisasinya atau menormalisasikannya, maka kita cukup mengalihkan si 1 dengan si 1, karena ketika kita kalikan si 1 dengan si 2 itu akan menghasilkan 0. Begitupun si 1, si 3 itu 0 ya, jika indeksnya itu berbeda. Maka si suku yang pertama itu untuk yang nilai eigen pertama dikalikan dengan nilai eigen pertama dia sendiri, itu akan menghasilkan 1 per akar 19 dikali 1 per akar 19, maka akan menghasilkan 1 per 19 ini ya, 1 per 19. Kemudian dari mana 4 per 19? 4 per 19 ini berarti dari dari vektor yang kedua, ini ya, dari nilai eigenstate yang kedua. Nah, ini nilai eigennya 2 per akar 19 dikali 2 akar per 19, maka akan menghasilkan 4 per 19. Begitu caranya ya, sampai yang eigenstate yang terakhir, psi 5 ini. Nah, sehingga dari vektor pertama menghasilkan 1 per 19, ini vektor kedua dinormalisasi menghasilkan 4 per 19, sampai ini 5 per 19 untuk eigenstate psi 5 ya, atau vektor yang kelima. Nah, sehingga ketika kita jumlahkan, maka hasilnya itu 5 per 19. Nah, berarti dari sini kita ketahui bahwa fungsi state sistem ini itu tidak ternormalisasi ya, tidak ternormalisasi, karena kalau ternormalisasi itu hasilnya sama dengan 1. Kalau ini harusnya kan kalau ternormalisasi 19 per 19 ya, sama dengan 1. Nah, kalau ini dia tidak ternormalisasi, jadi hasilnya itu 15 per 19. Nah, sehingga nanti untuk mencari probabilitasnya itu selain dikuadratkan, kalau probabilitas itu dikuadratkan ya, selain dikuadratkan itu nanti harus dibagi ini. Kalau di soal-soal sebelumnya itu ketika mencari probabilitas cukup dikuadratkan, tetapi tidak dibagi oleh nilai ini ya, karena hasilnya biasanya kalau ternormalisasi itu sama dengan 1. Tapi karena ini tidak ternormalisasi, maka harus dibagi dengan nilai ini. Nah, oke. Lanjut untuk pertanyaan yang pertama ya, itu nanti kita akan mencari probabilitas. Di soal itu sudah diketahui ya, untuk ini, untuk hasil dari operator, ketika operator energi dikenai pada state vector Cn itu menghasilkan Ne0. Nah, jadi ini sudah hasil sudah hasil pengukuran gitu ya. Nah, hasil pengukurannya itu Ne0, di mana n-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali pengukuran, di mana variasi dari pengukuran energi sistem itu menghasilkan E1-nya E0, E2-nya 2E0, E3-nya 3E0, E4-nya 4E0, dan E5-nya 5E0. Nah, sehingga untuk menentukan probabilitasnya ya, jadi ini untuk eigenstate yang pertama, kalau misalnya ternormalisasi psi yang penyebutnya ini ternormalisasi, bracket dari si skalar produk si itu ternormalisasi sama dengan 1, maka karena berarti dibagi sama dengan 1. Jadi cukup dengan mengkuadratkan masing-masing eigenstate vektor dengan state-nya ya, dengan state-nya. Nah, misalnya ini ya, misalnya ya kita akan mencari untuk probabilitas yang pertama P1 untuk energi 1. Nah, sehingga itu tinggal mengkuadratkan ini si 1 dengan psi 1 dengan si-nya. Kita tahu bahwa si 1 ini 1 per akar 19 si 1 ya, kemudian dikalikan dengan
dikalikan dengan psi-nya yang memiliki indeks psi 1 itu 1/19 psi 1 juga ya, sehingga kita cukup mengkuadratkan 1/19 braket dari psi 1 kali psi 1 kuadrat. Nah, ini adalah nilai normalisasinya. Jadi ini sebetulnya dibagi ya, nilai ini yang dikuadratkan dibagi 15/19 atau dikali 19/15. Nah, jadi state vector state eigenstate nilai ya nilai eigenstate ya. Eigenstate yang pertama itu ya, eigenstate itu yang psi 1 ini. Kemudian karena indeks yang sama yang akan menghasilkan sama dengan 1, sehingga cukup mengkuadratkan eigenstate yang pertama, sehingga kuadrat dari 1/19 dikuadratkan itu menghasilkan 1/19 dikali 19/15, maka 19 coret ya, tinggal menghasilkan 1/15. Nah, begitupun juga untuk mendapatkan probabilitas eigenstate yang kedua. Eigenstate yang kedua itu ini ya, psi 2, maka kita kalikan psi 2, indeks 2 dengan state yang memiliki indeks psi 2 ya, dengan state yang memiliki indeks psi 2 berarti dengan dia eigenstate psi 2 dengan dirinya sendiri gitu dikuadratkan. Nah, 2/19 dikuadratkan menjadi 2/19 dikali 19/15 untuk nilai normalisasinya ini ya. Berarti 19-nya coret sehingga menghasilkan 4/15. Nah, begitupun juga untuk probabilitas yang ketiga, yaitu untuk eigenstate atau vektor yang ketiga, psi 3. Maka suku yang ketiga atau eigenstate yang ketiga itu dikuadratkan sehingga akar dari 2/19 menghasilkan 2/19 dikuadratkan, akarnya hilang jadi 2/19. 19-nya coret-coret, maka akan hasil akhirnya 2/15. Baik, untuk probabilitas yang keempat pun memiliki cara yang sama ya, dikuadratkan akar 3/19 psi 4 skalar vektor dari psi 4 psi 4 dikalikan, kemudian akan menghasilkan 1 ya. Ini kali ini kan sama dengan 1 karena indeksnya sama, sehingga kita tinggal mengkuadratkan yang nilai eigennya. Nilai eigen dari 3/19 dikuadratkan menjadi 3/19, 19-nya coret, tinggal 3/15. Yang terakhir, probabilitas untuk eigenstate kelima atau vektor yang kelima, psi 5 ya. Maka eigenstate-nya ini ya, dikalikan dengan eigenstate yang memiliki indeks yang sama, kemudian nilai eigennya dikuadratkan. Akar 5/15 dikuadratkan menghasilkan 5/19, 19-nya coret menghasilkan 5/15. Jadi masing-masing probabilitas untuk menemukan probabilitas memunculkan hasil pengukuran. Untuk pengukuran yang pertama, energi yang pertama itu sebesar 1/15, 4/5, kemudian untuk probabilitas energi duanya 4/15, kemudian probabilitas yang ketiga 2/15, 3/15, dan 5/15. Nah, bagaimana rata-rata energi sistemnya? Nah, untuk menghitung rata-rata energi sistem cukup dengan tadi ya, mengalihkan antara di sini probabilitasnya teh yang tadi ya 1/15, 4/15, 2/15 dengan energi dengan hasil pengukuran energinya pada setiap pengukuran ya. Nah, tadi kita sudah ketahui soal bahwa hasil pengukuran dari energinya itu menghasilkan nilai NE0, di mana N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk pengukuran yang pertama berarti untuk N sama dengan 1. Berarti probabilitas yang pertama 1/15 dikali N0. Kemudian untuk yang kedua, probabilitas dikalikan dengan nilai energi hasil nilai energi pengukuran kedua. Jadi 4/15 dikali 2N0. 3 ini yang pengukuran yang ketiga, ini pengukuran keempat, dan ini pengukuran kelima, sehingga ketika kita jumlahkan semuanya menghasilkan 52/15 E0. Nah, ini ya, ini cara menentukan nilai ekspektasi dari energi dengan cukup mengalihkan probabilitasnya dengan hasil pengukuran dari energinya.
Nah, ada cara lain itu dengan mencari nilai ekspektasinya dari Hamiltoniannya ya. Jadi kalau ini dari probabilitasnya, kalau ini kita sisipkan dari Hamiltoniannya. Nah, dengan menggunakan definisi E sama dengan nilai ekspektasi E itu kita simbolkan dengan bracket dari operator Hamiltonian H energi sama dengan ini ya, bentuk penulisannya seperti ini. Untuk nilai ekspektasi itu sama dengan 19/15. Untuk ini untuk normalisasi, jadi ini yang bawahnya ini kan 15/19, kalau kita balik ke atas jadi 19/15 ya. Kemudian ini untuk yang C perkalian skalar produksi, kemudian disisipkan dengan dikalikan dengan operatornya H topi itu karena di sini ada 5 ya n-nya, N1 sampai 5, maka dikalikan dengan maka kita jumlahkan dari N1 sampai 5 AN kuadrat Cn H topi Cn. Nah, dari nilai ini, dari nilai normalisasi ini ya 19/15, kemudian kita kalikan sigma kan dari N sama dengan 1 dikali AN kuadrat tadi ya. AN nya itu adalah nilai eigen kemudian dikuadratkan. Nah, 1/19, kemudian 8/19, kemudian 6/19 12/19 ditambah 2 per 19. Ini maaf ya, ini per 19 dikali E0, maka akan menghasilkan 52/15 E0. Ya, jadi di sini kita lihat untuk yang ini kan sigma N sama dengan 1 sampai 5 AN kuadrat itu sebetulnya adalah koefisien yang ini ya. Nah, koefisiennya ini ya, kita lihat ini. Nah, yang ini. Jadi ini sigma N1 sampai 5 AN kuadrat. Nah, nilai ini itu dikalikan dengan nilai masing-masing ini E-nya. Ya, 1/19 dikali 1 E0 jadi 1/19 E0, kemudian yang ini dikalikan dengan E2, kemudian ini dikalikan dengan E3, ini dikalikan dengan E4, yang ini dikalikan E5 ya. Nanti akan menghasilkan ini ya. Nah, ini maaf, ini nanti tolong ini diperbaiki ya, ini 19 ya. Nah, ini 19 bukan 15. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.